silaturahim di Lombok. Itu ada pengajian. Maka salah satu orang itu mengatakan, itu kan saya bicara Isra Mi'raj, judulnya pengajian itu Isra Mi'raj karena bulan Rajab. Maka ada orang itu mengatakan sekarang itu orang-orang barat masih meragukan kebenaran Isra Mi'raj itu karena tidak masuk akal. Masa orang nembus langit? Nah, maka saya bilang memang tidak masuk akal itu, tidak masuk akal karena akalnya terlalu kecil, saya bilang gitu. Coba akalnya itu yang besar itu kan bisa, akalnya kecil juga bisa masuk toh, saya bilang gitu. Bagi orang yang akalnya besar itu Isra Mi'raj tidak susah dipahami, karena Isra Mi'raj itu bukan dari Nabi, dari yang menciptakan Nabi. Nabi menembus langit bukan programnya Nabi, programnya yang membuat langit. Lah kalau Allah itu menciptakan langit aja berkuasa, apalagi cuma menjalankan hambanya ke langit, ya lebih mudah toh. Itu kalau otak besar. Kalau otak kecil kayak orang barat itu ya nggak cukup mikir itu. Saya bilang begitu. Uteke kecilian, orang gak masuk akal. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mencari kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan ini jangan kita hanya mengandalkan akal. Walaupun akal itu juga penting, kalau kita nggak punya akal jadi gila. Tapi akal saja nggak cukup. Kita harus mendapatkan bimbingan dari pencipta akal, dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dibawa oleh utusannya yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kesimpulannya arahan Nabi itu apa? Kesimpulannya satu aja. Kalau orang itu ingin sukses, kalau orang itu ingin bahagia, ingin selamat, ingin mulia, ingin tenang, ingin tentram, jalannya cuma satu aja. Dia harus memperbaiki hubungannya dengan Allah. Dah itu aja. Kalau hubungannya kepada Allah dengan penguasa dunia akhirat, penguasa bumi langit baik, ya udah dia nanti akan sukses. Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi masa depan? Pokoknya saya hubungan baik dengan yang punya masa depan. Siapa yang punya masa depan? Yang menciptakan masa depan. Yang menciptakan masa depan maksudnya bagi Allah. Allahu Akbar. Insyaallah malaikat. Itu harus tanamkan betul dalam hati itu. Semua orang itu mesti berharap-harap dan khawatir-khawatir dalam hatinya itu. Setan tuh ngompori, bagaimana kamu nanti, masa depan kamu bagaimana, masa depan kamu bagaimana. Setan sudah datang. Dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum bakhafuni. Itu adalah setan menakut-nakuti teman-temannya. Jangan takut kamu dengan setan, takutlah kepada Allah yang menciptakan setan. Setan itu nakut-nakuti. Bagaimana nih kamu, masa depan kamu? Ini zaman globalisasi ini, zaman modern ini, zaman pokok kamu ini mau apa ini kamu nanti masa depannya? Terus setan juga memberi harapan-harapan. Kalau kamu ingin masa depan kamu ini baik ini, maka kamu buat ini, buat ini, buat ini. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma'duhumus syaitanu illa ghurura. Setan memberikan harapan-harapan, sedangkan itu semua harapan kosong belaka.
Kok setan memberikan harapan-harapan? Setan itu punya apa? Dia nggak punya apa-apa. Semua alam semesta milik Allah. Jangan kita ditipu sama setan. Setan kamu tuh nggak punya apa-apa kok memberi harapan-harapan. Dua apa iki? Pernah menciptakan apa kamu setan? Lalat satu aja enggak, sebutir pasir pun tidak. Kok ikut memberikan harapan-harapan? Kayak orang kaya aja kamu setan. Semua ini milik Allah. Yang pantas memberikan harapan itu hanya Allah. Kamu enggak berak, diam. Insya Allah mulai kan? Setan lan wadyo balane. Orang-orang yang pikirannya dipengaruhi oleh setan itu juga begitu, memberikan harapan, sedangkan dia sendiri itu nggak punya apa-apa. Loh, saya punya ini, alah mengkosong, kamu nggak punya apa-apa. Saya tuh punya ini, kamu tuh nggak punya apa-apa. Nanti akan ada makhluk yang memahamkan kamu perkara ini. Siapa dia? Namanya malaikat Mizrail. Nanti kalau dia datang, kamu paham bahwa kamu tuh nggak punya apa-apa. Yang punya apa-apa hanya Allah. Maka untuk supaya kita ini selamat hanya satu jalannya, hubungan baik dengan Allah. Dan hubungan baik dengan Allah itu hanya satu jalan, iman dan amal soleh. Luruskan iman, kemudian beramallah sesuai dengan imannya itu. Itu namanya iman. Amal soleh itu begitu. Amal soleh itu apa tuh? Amal yang sesuai dengan iman. Itu namanya amal soleh. Soleh itu bahasa Indonesianya yang sesuai, itu namanya soleh. Ada 6 rukun iman. Yang pertama kali, iman kepada Allah. Ucapkan dengan lisan, diucapkan dengan lisan. Iman itu jangan dalam hati tok, ucapkan dengan lisan. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Dalam Quran tidak ada huwallahu ahad gitu tok, tidak. Qul huwallahu ahad, muni aja menenge. Katakan bahwa Allah itu esa, hanya Allah sendiri, tidak ada yang membandinginya, tidak ada yang nomor duanya. Allahus Samad, katakan bahwa Allah itu hajat semua makhluk. Kamu itu merasa berhajat dengan sawah, keliru. Kamu itu berhajat dengan yang menciptakan sawah. Kepada Allah SWT, kalau Allah tidak menciptakan sawah, kamu bikin sendiri. Nah, kamu tuh hajat dengan Allah. Saya itu berhajat dengan kasih sayangnya istri saya, bukan. Kamu itu berhajat kepada kasih sayang yang Allah turunkan dalam hati istri kamu. Allah itu bisa menjadikan istri kamu sayang sama kamu. Bisa juga dia marah dan lari ke Hong Kong. Hong Kong terus ngaji-ngajinya. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, kamu itu tidak hajat dengan istri, hajat kepada Allah yang mengendalikan hati istri itu. Maka jangan sampai gara-gara istri lupa kepada Allah. Jangan gara-gara kepada sibuk dengan anak lupa kepada Allah. Jangan. Kamu itu sebetulnya hajatnya bukan kepada anak, hajatnya kepada Allah yang berkuasa untuk menjadikan anak kamu itu menggembirakan. Bisa juga Allah menjadikan anak kamu menyusahkan. Maka dalam Al-Quran kita ini diajari doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan anak istri saya itu menggembirakan hati. Yang bisa menggembirakan bukan anak istri, Allah yang bisa menggembirakan. Maka ya Allah, jadikan
anak menggembirakan, istri menggembirakan. Maka nanti kalau doa kita makbul, istri itu nggak bisa marah sama kita, nggak bisa. Seneng aja melihat itu, padahal itu suaminya itu sudah jelek, elek, gak ada duit. Nah, tapi dungane mandi ya. Ya istrinya seneng terus. Istri saya itu marah tuh, oh doa kamu belum makbul itu, jangan menyalahkan istri. Kalau doa kamu makbul nanti istri kamu sudah manut. Karena kamu salah paham perasaan kamu, berhajat kepada istri, bukan berhajat dengan yang menciptakan istri, yang mengendalikan istri. Akhirnya kamu dihukum oleh Allah, dimarahi terus sama istrinya. Kapokmu kapan? Tapi juga tidak kapok-kapok. Jadi Allah SWT memberikan masalah-masalah kepada kita ini sebetulnya supaya kita ini paham bahwa tanpa pertolongan Allah nggak bisa ada apapun bermanfaat buat kamu. Maka jangan lupa kepada Allah di mana saja kamu berada. Ucapkan dengan lisan, yang berkuasa hanya Allah, rasakan dalam hati dan pahami betul dalam otak bahwa memang saya ini hajat saya kepada Allah, kleru saya ini. Kok merasa berhajat sama duit, berhajat sama dunia, berhajat sama orang, kleru ternyata saya ini. Saya sudah sekleru 40 tahun ternyata saya itu. Jadi kalau kita ini merasa berhajat pada orang, cepat-cepat istighfar. Astagfirullah, saya ini berhajat kepada yang menciptakan orang, bukan sama orang. Maka oleh Allah dihukum, orang-orang bikin pusing kita. Supaya kita ini ingat, tapi nggak mau ingat juga, sibuk aja dengan orang-orang sampai nggak sholat. Nah inilah semulaikan Allah SWT. Ini pertama kali keyakinan yang harus kita tanamkan kepada hati kita bahwa hajat kita kepada Allah. Sehingga di mana saja kita ingat pada Allah, di mana saja kita doa kepada Allah, di mana saja kita takut kepada Allah, di mana saja kita berharap kepada Allah, diucapkan terus menerus, didengarkan terus menerus, dipahami terus menerus, tanamkan dalam hati terus menerus sampai mancep betul di dalam hati sanubari kita. Insyaallah malaikat. Nah kalau sudah iman kepada Allah, sikap hidup berubah. Nah ini namanya amal soleh, taat kepada Allah. Kalau dengar azan hayya 'alas shalah, hatinya bergetar, saya sekarang dipanggil oleh Allah. Itu muadzin itu berteriak hayya 'alas shalah bukan mau dia, karena itu perintahnya Rasulullah SAW. Rasulullah dari Allah, hayya 'alas shalah, hatinya bergetar, kedinginan, kepanasan, capek, loyo, letih, hayya 'alas shalah, hilang, males-males hilang, capek-capek hilang, bergetar hatinya menuju ke masjid Allah. Allahu Akbar. Nah ini namanya ini amal soleh, amalnya sesuai dengan imannya. Insyaallah malaikat. Bukan itu saja, seluruh kehidupan didasari bahwa saya ini hamba Allah, dunia ini milik Allah, harus saya sikapi dengan aturan Allah. Kalau kita berjalan di jalan, melihat wanita-wanita di pinggir jalan, tundukkan pandangan. Kenapa nundukkan pandangan? Ini ada pandangan bagus loh. Jangan begitu. Ini mata milik Allah, itu orang-orang itu juga milik Allah. Oleh yang punya mata nggak boleh dilihat itu sebelum dikawin, angkah tuka bazabus tuka. Kalau enggak bisa-bisa mata saya dicungkil oleh Allah, nanti bagaimana? Tahu-tahu jadi buta, rabun, katarak, glukoma, cepot, meletos, bagaimana?
Kalaupun di dunia tetap selamat saja, nanti di akhirat apa tidak khawatir saya Allah marah kepada saya? Itu namanya orang iman tuh seperti itu. Segala sesuatu dirasakan milik Allah, ciptaan Allah, diatur sesuai dengan agama Allah, bukan seenaknya aja. Makan, merasa ini makanan ini adalah milik Allah. Dialah yang menumbuhkan padinya, dialah yang mendatangkan apinya untuk masak, dialah yang menciptakan tukang-tukang masak, dialah yang menurunkan airnya, dialah semua dari Allah. Maka makan duduk di bawah dengan syukur, dengan tawadhu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau ulama-ulama dulu masih ditambah lagi baca Fatihah, baca ayat kursi. Nah, ada ulama itu kalau makan setiap satu suap ayat kursi sekali. Nah, loh itu kok lama sekali makan aja. Ini makanan dari Allah, ini bukan sembarangan, bukan dari warung. Nah, makannya dari Allah. Dari warung itu semua dari Allah. Tukang warungnya dari Allah, airnya dari Allah, kayunya dari Allah, semua dari Allah, kekuatannya dari Allah. Yang otaknya yang bikin ramuan-ramuan bakso itu juga dari Allah. Semua dari Allah. Kok tidak ingat sama Allah ketika makan dengan berdiri pakai tangan kiri lagi, sambil ngerasani orang kuwi cangkem opo kaya ngono kuwi. Insyaallah Bang.